Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Kurniawan, NIM 2019 01400055 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya diperintahkan oleh dosen pengampu untuk menjelaskan mengenai proyek aplikasi yang saya buat bernama Auto Honda. Langsung saja kita masuk ke database-nya. Di sini saya menggunakan SQL Server. Kemudian untuk data yang saya buat, database yang saya buat, saya berikan dengan nama Auto Honda dengan file tabelnya DPO detail Auto Honda. Kemudian di sini saya sudah masukkan beberapa input data yang saya masukkan. Di sini select from untuk memunculkan tabel ini seperti ID mobil, model, merek, type body, tahun peluncuran, varian, bahan bakar, transmisi, kapasitas mesin, tenaga, serta harga. Kemudian saya menggunakan ID mobil sebagai primary key-nya. Kemudian insert into detail Auto Honda bla values. Kemudian ini saya inputkan data yang ingin kita masukkan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi data yang kita inputkan ini akan masuk ke tabel yang sudah kita buat di database, kurang lebih seperti itu. Oh ya, jangan lupa untuk mengganti ini ke database yang kita buat. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio. Di sini saya kurang lebihnya ini adalah tampilan aplikasi yang saya buat yang bernama Auto Honda. Di sini ini ada menu from Auto Honda. Di sini ada binding navigasi, kemudian ada label, ada picture box dan lain sebagainya. Masuk ke source code-nya. Di sini pada menu yang saya tunjukkan ini, di sini ini berguna untuk masuk ke from data Auto Honda atau pada from 2 dalam sekali ketuk. Contohnya pada from ini. Nah, kurang lebihnya masuk ke from ini. Kemudian langsung ke from 2. Untuk from 2 di sini ada binding navigasi serta ada mainstream. Kemudian ada data grid view, ada label, ada picture box dan lain sebagainya, ada datetime. Kemudian di sini ada private void from form 2 ini. Kemudian ada ada data grid ini sendiri itu berfungsi untuk memunculkan data yang sudah kita buat tadi di database, kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada untuk memunculkan data spesifikasi ini ke tabel di from 3. Itu berguna untuk mempermudah kita dalam memahami data atau spesifikasi yang ingin kita tampilkan, kurang lebih seperti itu. Terus di sini untuk bagian ini itu digunakan untuk masuk ke dalam tabel grup spesifikasi. Itu ada di from 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Itu berguna untuk memudahkan dalam memahami spesifikasi tersebut agar lebih mudah gitu. Pada intinya itu karena sudah ditata. Di sini masih ada beberapa yang merah. Ini saya juga tidak tahu. Jadi itu ini udah dapat berjalan lancar aplikasinya. Cuman kemudian ada terjadi error. Saya juga nggak tahu terletaknya di mana. Mungkin apabila tahu bisa untuk disampaikan nanti biar saya benahi, kurang lebih seperti itu. Terus pada binding navigasi ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam mencari sebuah data. Kemudian untuk bagian ini hampir sama seperti yang tadi. Pada picture box-nya itu digunakan untuk masuk ke from Auto Honda dalam sekali on click.
pada bagian ini. Nah, bagian ini semuanya ini sama. Yang ini berfungsi untuk masuk ke menu Auto Honda pada menu yang from 1 tadi, terus ini untuk masuk ke from 2 pada bagian ini sendiri. Ini untuk masuk ke menu detail Auto Honda, dan yang ini adalah untuk menu binding Auto Honda. Kemudian seperti itu. Terus ini adalah logo aplikasi yang saya buat yang bernama Auto Honda. Kemudian from 3, di from 3 saya menggunakan group selection. Kemudian ini untuk memudahkan kita dalam menyusun sebuah spesifikasi agar terlihat menyusun dalam sebuah data gitu, intinya itu berguna agar lebih tertata, lebih rapi, kurang lebih seperti itu. Terus di sini saya menggunakan label, ada picture box, label, dan masih lain sebagainya. Pada from 3 ini, di sini untuk group box itu sendiri itu untuk membuat grup spesifikasi itu agar memudahkan dalam memahami sebuah spesifikasi suatu produk kendaraan, jadi agar lebih tertata gitu. Kegunaan grup box itu agar menjadi dalam satu wadah, itulah intinya seperti itu. Terus untuk label, baik label 11 sampai 20 itu tujuannya nanti untuk memunculkan data yang ingin kita munculkan gitu, diambil dari database yang sudah dipanggil dari from 2 tadi. Terus di sini sama ada picture box, ini berguna untuk masuk ke from data Auto Honda. Untuk di bawahnya juga sudah saya berikan keterangan. Untuk ini adalah untuk kembali ke menu awal tadi, menu utama seperti itu. Terus untuk from 4, di sini saya ada menggunakan text box dan label serta binding navigasi, ada picture box, label, dan masih lain sebagainya. Nah, pada menu ini untuk picture box sendiri kegunaannya sama seperti yang tadi, yaitu untuk kembali ke from 2. Kemudian ada picture box ini untuk kembali ke logo aplikasi lah pada intinya, kurang lebihnya seperti itu. Terus binding navigasi untuk mempermudah dalam pencarian data. Kemudian ada text box, itu nanti berfungsi untuk memunculkan data spesifikasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan muncul di sini. Kurang lebihnya untuk desain aplikasi yang saya buat seperti ini. Untuk tampilan menu utamanya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian untuk menu datanya seperti ini. Jadi nanti di sini akan dimunculkan data-datanya. Kemudian di sini ada menu detailnya. Kemudian di sini ada data binding Auto Honda-nya. Harusnya seperti itu. Langsung saja mungkin kita coba running. Nah, untuk hasil runningnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini saya juga tidak tahu ya, tadi itu aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar, akan tetapi setelah saya buka lagi project yang saya buat, itu terdapat error. Nah, dan sampai sekarang ini belum bisa saya evaluasi lagi dikarenakan waktu yang mepet juga. Nah, jadi untuk aplikasi yang saya buat itu dia stuck di menu desain yang sebelumnya gitu. Jadi cuman bisa menampilkan seperti ini sementara untuk desain yang baru yang sudah saya buat kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini perbedaannya. Ini data yang sudah saya buat baru dan ini yang masih menggunakan yang lama. Nah, setelah saya running ternyata masuk ke desain yang lama, tidak mau masuk ke desain saya yang baru seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini masih
belum bisa difungsikan secara optimal, akan tapi sudah mau untuk memunculkan data seperti ini. Nah, langsung saja saya close. Kemudian untuk laporan sendiri, ini adalah laporan yang saya buat dengan nama project Auto Honda. Kemudian ini untuk tabel-tabel, daftar isi dan kata pengantar. Nah, kemudian untuk sistematika penulisannya, pada bab 1 itu sendiri itu berisikan mengenai latar belakang, masalah batasan masalah, tujuan tugas yang dibuat, serta lain sebagainya. Tujuannya untuk menjelaskan mengenai dasar pembuatan proyek aplikasi ini dibuat maupun aplikasi. Kemudian pada bab 2 berisikan dasaran teori, itu berguna apabila seperti sistematika penulisan lah, ilmiah pada umumnya, misalkan untuk menunjukkan kajian pustaka, tinjauan pustaka, dan masih banyak lagi. Kemudian pada metode proyek akhir ini, di sini berisikan mengenai alur dalam penyusunan proyek akhir yang saya buat, itu proyek Auto Honda. Kemudian pada bab 4 itu berisikan mengenai sebuah pembahasan seperti pengujian aplikasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian bab 5 itu berisikan kesimpulan dan saran. Langsung saja untuk bab 2 seperti ini, berisikan tinjauan pustaka serta landasan teori. Untuk bab 3 saya ada alur tugas akhir, seperti ada alat juga ini, aplikasi yang saya buat, setelah mungkin laptop yang saya buat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bahan proyek akhir, ini untuk bahan yang saya gunakan untuk dalam penyusunan tugas ini. Kemudian ini ada flowchart, akan tapi mohon maaf karena kan flowchartnya belum selesai dibuat, jadi baru segini, mungkin masih banyak banget kekurangan dari laporan yang saya buat. Kemudian ini ada analisa sistem, ini berisikan seperti database, terus desain aplikasi, kemudian ada juga hasil study running. Ini untuk database yang tadi saya buat, kurang lebihnya seperti ini. Untuk tampil yang saya masukkan ke dalam laporan saya, ini ada desain aplikasinya mulai dari tampilan utama, kemudian data Auto Honda, kemudian ada detail Auto Honda, serta ada data binding Auto Honda. Kemudian ini untuk hasil runningnya. Langsung ke bab 4. Lanjut ke bab 4. Di sini ada tabel pengujian. Di sini untuk tabel pengujian itu sendiri ini berfungsi untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum. Untuk menu Auto Honda itu sendiri, aplikasi itu yang saya harapkan aplikasi dapat menampilkan menu utama Auto Honda. Akan tapi hasil yang saya dapatkan di situ, aplikasi dapat berjalan setelah menampilkan menu yang diinginkan untuk statusnya berjalan. Untuk menu data Auto Honda, aplikasi menampilkan menu data Auto Honda untuk menampilkan data spesifikasi kendaraan Auto Honda. Untuk hasil yang saya dapatkan, aplikasi dapat berjalan, akan tapi mengalami stuck pada menu data Auto Honda setelah di-running. Jadi seperti yang tadi saya paparkan pada proses running tadi. Kemudian untuk statusnya dapat berjalan. Terus untuk menu detail Auto Honda, yang saya harapkan adalah aplikasi menampilkan menu utama Auto Honda. Kemudian untuk menampilkan detail spesifikasi kendaraan secara grup pada menu Auto Honda. Jadi agar lebih tertata gitu, dengan cara dibuat pada satu grup. Kemudian untuk hasil didapatkan, hasilnya stuck, masih sama seperti tadi. Akan tetapi sebelum terjadinya proses stuck itu tadi tuh, kemarin sempat berjalan dengan lancar aplikasi Auto Honda yang saya buat. Nah, di sini saya tidak tahu kenapa aplikasi yang saya buat itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu. Kemudian pada menu data binding Auto Honda juga sama, masih stuck, dan seperti pada
detail Auto Honda. Untuk aplikasi pada menu data binding Auto Honda ini sendiri, untuk harapan yang saya inginkan itu adalah aplikasi dapat menampilkan menu utama Auto Honda untuk menampilkan data binding spesifikasi kendaraan agar lebih mudah dalam mencari data yang diinginkan. Ya, lebih untuk digeser. Jadi untuk langsung saja lanjut untuk kesimpulan aplikasi ini dapat diharapkan membantu kinerja seseorang dalam mencari sebuah spesifikasi suatu kendaraan dalam sekali ketuk. Nah, untuk aplikasi ini sendiri dapat dijalankan walaupun terdapat beberapa kendala saat processing running lah, seperti yang tadi saya paparkan. Lebih seperti itu. Ya, mungkin untuk dari database, kemudian desain aplikasi, proses running aplikasi, penjelasan aplikasi yang saya buat serta laporan yang saya buat, kemudian cukup sekian. Mungkin apabila ada masukan atau lain sebagainya bisa disampaikan. Mungkin saya cukupkan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.